Berikut ini kita akan sama-sama simak seputar hukum cryptocurrency atau Bitcoin dan semisalnya bersama Ustadz Adi Hidayat. Semoga bermanfaat. Cryptocurrency dan segala turunan-turunan yang ada di blockchain itu, baik NFT, non-fungible token gitu kan, kemudian juga Bitcoin dan yang lainnya, tidak menolak kemajuan-kemajuan zaman, justru mengakomodir, mengapresiasi segala kemajuan yang didapatkan. Yang bisa aku pindah, kenapa sampai ke situ ya bahasnya? Jadi saya balik lagi ya. Siap. Balik lagi. Nah ini ada materinya. Uangnya ada, sehingga ketika saya serahkan PC saya pada Anda dengan ukuran tertentu yang umumnya disepakati dan wajar sifatnya, bisa dibelikan kembali PC yang mungkin serupa dan sebagainya, atau ditukar dengan hajat yang senilai dengan itu, Anda keluarkan uangnya, fisiknya ada, saya miliki, saya masukkan ke saku saya, Anda ambil PC saya, tempatkan di tempat yang sesuai, kan? Maka terjadi pertukaran yang seimbang dalam bentuk benda yang dipertukarkan, materinya ada. Sekarang kita tarik ke dunia blockchain misalnya, ya ada kreasi yang ditampilkan, wujudnya ada. Wujud ini bisa dihadirkan. Misal ada karya ini kemudian ditampilkan, dipasarkan di NFT misalnya, non-fungible token itu, ya ini kan sebetulnya marketplace yang dihadirkan untuk menstimulus ini cryptocurrency ini berlaku. Untuk dipergunakan. Iya, kalau nggak ada itu kan ini nggak bisa dipakai nih cryptocurrency ini. Maka medianya, pasarnya dipakai itu NFT itu. Maka dibentuk galeri, dinilai dengan nilai tertentu, tersimpan di blockchain semuanya ini, kan tercatat, nggak mungkin bisa dimanipulasi catatan ini. Ya, catatannya. Dan penting juga dicatat selain itu bahwa bendanya ada, wujudnya ada yang disimpan di galeri ini. Kalau dikeluarkan pun, di print, dicetak, wujud dia ada, terlihat, nampak, bisa dihadirkan. Namun dia harus dinilai, ditukarkan dengan satu mata uang yang ditransaksikan yang wujudnya nggak ada. Iya. Seperti OpenSea dia pakai Ethereum. Ethereum ada, cuman kan dia nilai-nilai digital aja dituliskan 0, sekian atau 1 Ethereum dan seterusnya, ya kan? Nah, tapi ketika dimunculkan, dihadirkan, dia nggak punya wujud fisik. Jadi bagaimana menukarkan sesuatu yang ada dengan yang tidak ada? Ya, jadi sifatnya hanya semacam orang kontrol aja, ada angka-angka, tapi wujudnya nggak ada gitu. Ya, Anda kan nggak mungkin menukarkan misalnya sesuatu yang wujudnya fisikal ada dengan sesuatu yang nggak nampak gitu. Ya, kan nggak sama. La yastawil bainal insani wa kuntilanak gitu. Anda kan nggak mungkin nukarkan manusia dengan jin, karena nggak serupa gitu kan. Jin kan nggak tampak, manusia ada. Ini ilustrasi gitu kan. Ya, jadi sesuatu ini persoalan. Kalau ini soal bisa selesai, maka aman. Cryptocurrency nggak ada masalah dalam timbangan syariat. Tapi kenapa ulama ini memberikan satu keadaan hukum yang ketat di bidang ini untuk memberikan kepastian yang menjamin kemaslahatan bagi semua pihak? Karena apa yang digunakan dari transaksi keuangan ini maslahatnya untuk semua. Jadi jangan sampai ini punya nanti keuntungan di satu komunitas atau golongan tertentu yang diuntungkan dengan adanya ini, tapi merugikan pada pihak lain yang belum tahu. Ya, tiba-tiba 1-2 pihak di endorse seakan-akan punya banyak penghasilan dari situ, orang tertarik masuk, kemudian dia menyimpan aset, dia bayar, tuh kan persoalan cryptocurrency pun kan harus disimpan uang dulu ke situ, deposit dulu kan. Nah, kemudian ketika mendepositkan uang, depositnya apa jaminan dari situ? Dia simpan di situ. Ya, Anda nyimpan ke blockchain misalnya sekian ratus juta, sekian miliar, disimpan di situ. Itu kan uang wujud Anda yang ada. Anda serahkan, disimpan di situ, ya kan? Lalu kemudian ditukarkan dengan sesuatu yang wujudnya nggak ada, hanya nama saja, Ethereum. Kemudian macam-macam lagi nih bentuknya, mata uang, macam-macam sebagainya. Mata uang tadi kripto itu. Ya, jadi masalah gitu. Ya, ketika diwujudkan, dia tidak punya wujud, dan persoalannya ketika mau dicetak pun dikembalikan ke mata uang yang ada sekarang. Lalu kenapa tidak menggunakan mata uang yang ada saja? Kan? Karena belum ada yang mau jamin itu, Ustaz. Nah, itu persoalannya. Jadi dia tidak ada otoritas yang menjamin secara keseluruhannya. Sampai saat ini masalahnya di situ. Nah, kalau dia bisa menyelesaikan persoalan ini, selesai babnya, tuntas. Misal
dia munculkan ini wujudnya seperti ini. Mata uang cryptocurrency kan macam-macam tuh ya. Yang satu wujudnya begini misalnya, ini wujudnya begini. Lalu punya nilainya sekian. Lalu nilai ini ekuivalen misalnya ya dengan mata uang yang ada yang sekarang secara fisikal kita dapati sekian. Ya bahasa gampangnya beginilah. Digital, rupiah dalam bentuk digital. Apa gitu kan, dolar dalam bentuk digital dan sebagainya. Jadi dia nanti bisa dinilai itu persamaan nilai itu selesai. Ya kalau mau misalnya, tapi kan ini bisa nanti nilai-nilai ini tetap dikontrol oleh otoritas tertentu yang bisa menaik turunkan seenaknya gitu kan, mengontrol nilai nominal sehingga banyak dirugikan. Ya bikin underlying aja yang setara. Yang paling nggak banyak perdebatan kan emas, itu kan paling gampang gitu. Disepakati, underlyingnya pakai emas aja, ya mungkin setara semua, nggak ada repot-repot lagi, diarahkan ke situ, jadi rupiah sekian, nilai ininya sekian, ini underlyingnya sekian. Nah, uang digital memfasilitasi itu, kan itu selesai masalahnya, ya kan? Nah, jadi dia punya underlyingnya, ada wujudnya, ya kan? Kemudian dia menyelesaikan persoalan dunia atau global saat ini, ya. Tapi kalau kita mau jujur ya repot-repotnya kenapa nggak dibalikin ke emas aja misalnya kan, sehingga punya nilai dan seterusnya. Atau tadi uang kertas punya takaran seperti Indonesia pernah mempraktekkan dulu. Nah saya kembali ya kepada hukum tadi. Kalau Anda tanya tentang cryptocurrency, sampai MUI pun melakukan kajian tentang ini, persoalannya hampir semua sama, nggak lepas dari dua hal tadi. Ya ingat ya, bukan menghambat atau menolak kemajuan, sangat diapresiasi. Nah ini yang jadi ada kesalahan logika dalam berpikir ketika Islam misalnya memberikan pandangan atau agama mengatakan ini haram ya, langsung dipersepsikan ini menghambat, ya antipati terhadap kemajuan atau menghambat kemajuan, menghambat kreativitas. Cara berpikir yang salah. Justru ketika hukum itu dikaji dan diberikan pendampingan, itu sebetulnya filosofinya menerima semua kemajuan itu, tapi memberikan perlindungan untuk kemaslahatan bagi semua. Karena fungsi agama itu hadir untuk membimbing umat manusia pada umumnya sehingga tetap berada dalam kemaslahatan dalam berkehidupan. Jangan ada ketimpangan. Kalau kita tuh di sila kelima Pancasila, keadilan sosial dalam konteks Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia. Agama itu kan lintas ruang. Ya lintas waktu, agama yang baik kan begitu, kan? Islam tuh melintasi ruang, melintasi waktu, melintasi tempat. Jadi keadilan sosial bagi seluruh umat manusia harus adil, jangan sampai ini diuntungkan, ini punya potensi rugi. Ini ada problem dasar nih, ya yang nggak semua orang itu bisa menikmati fasilitas ini, nggak semua orang bisa mendapatkan maslahat dari ini. Ya, problem ini harus diatasi dulu. Sehingga apa? Sehingga kemajuan yang dihasilkan menghasilkan maslahat bagi semua bisa menikmati. Jadi selesaikan problem itu dulu, kan? Yang kedua saya menangkap begini ya, isu cryptocurrency ini ada si positifnya. Positifnya adalah ada kegundahan terhadap sistem tata kelola ekonomi dunia. Betul, Zat. Ini yang memicunya. Ini yang memicunya. Pada akhirnya ini balik kepada apa yang diisyaratkan Nabi SAW. Nabi telah nubuatkan. Pada akhirnya semua akan kembali kepada tata kelola kehidupan yang stabil. Karena manusia mendambakan stabilitas. Dan di antara stabilitas itu hal-hal yang terkait dengan stabilitas ekonomi, keuangan. Sekarang orang sedang repot. Resesi di mana-mana. Inflasi macam-macam dan sebagainya. Akibat apa? Tadi kontrol terhadap satu mata uang yang terlalu dominan. Bayangkan satu bisa ditakar dengan kita keluarkan harus 14.000. Ada yang satu harus keluarkan 20.000. Ya sekian puluh ribu tuh, dia hanya mengeluarkan satu saja. Dan sama-sama kertas. Betul. Cuman beda di nilai yang dituliskan itu, kan? Nah, ini kan pasti ada kegundahan. Ya, makanya ada orang yang mencoba menawarkan, ini loh yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun. Muncul di blockchain yang dengan algoritma tertentu yang nggak bisa diubah, nggak bisa di ini, tapi tetap ada kelemahannya. Wujud fisiknya nggak ada, kan? Karena nggak ada yang otoritas yang kontrol itu, nggak ada yang bisa menyesuaikan dengan kemaslahatan kehidupan. Kan dunia terus bergerak dan seterusnya. Yang kontrol, masa kehidupan manusia dikerahkan kepada robot atau algoritma tertentu di komputer setelah dia hancur. Ya, kalau ini hancur nih, nggak ada jaminan dalam bentuk materi yang ada, telah terjadi satu peristiwa besar yang menghancurkan jaringan-jaringan internet dan sebagainya. Habis. Gimana kita bisa kemudian memberikan jaminan kepastian terhadap aset kita? Anda menyimpan miliaran misalnya, ya dalam bentuk cryptocurrency digital aja, angka aja semua tuh. Ya,
Terus setelah itu terjadi peristiwa, habis tuh. Habis semua. Ya, taruhlah sistem itu misalnya kena kalau bank terbakar, ini uang bisa dicetak. Masih ada yang jamin. Bisa ada jamin. Nggak ada jamin. Ini nggak ada yang jamin, nggak ada otoritas. Ini masalah kan? Iya. Habis di semua. Betul. Gitu. Nah ini persoalannya, ini diselesaikan. Nah, cuma tadi saya kembali kepada nubuat bahwa semua merindukan stabilitas, dan Nabi udah ngasih solusi emas. Al-Quran berapa kali menyinggung tentang emas? Ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina. Ya, kemudian wal qanatiril muqantarati minadz dzahab wal fiddah, emas, perak dan sebagainya. Jadi sebenarnya cryptocurrency sederhana. Yeah. Kenapa MUI masih memfatwakan haram, ya kan? Itu kan ada 3 poinnya. Ya, persoalannya kan nggak lepas dari apa yang saya sampaikan tadi, karena belum ada kepastian. Bukan menghambat kemajuan. Kemajuan bagus, terima, hebat nih, bagus, kita terima nih. Tapi harus membawa maslahat. Jangan sampai nanti ada orang investasi di situ, tiba-tiba dia butuh nggak bisa dia tarik, gitu kan? Atau tiba-tiba ini nggak ada aset dia nggak kembali, kepemilikan nggak ada yang pasti. Ini udah dipastikan. Nah, jadi kalau ini bisa didapatkan solusinya, silah bentuknya bisa, wujudnya bisa kemudian dikreasikan dari bentuk digital tadi, ada wujud materi yang bisa dipegang sebagai jaminan, ada otoritas penjaminnya, itu lebih memberikan kepastian sehingga investasi yang diberikan kepada tempat-tempat tadi, orang bisa pegang jaminannya apa.